Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Natani Tenang, tetap semangat dan optimis ya. Jadi teman-teman tetap masih setia menyimak channel ini. Jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan memberikan semangat kepada saya untuk terus berkarya dan membagikan edukasi ataupun ide-ide di dunia pertanian dan peternakan. Oke, kita lanjut. Ini untuk pembahasan tentang kegagalan dan kesuksesan kelinci itu faktornya apa saja. Ini yang terakhir mungkin yang paling vital atau yang paling penting. Nah, apa itu? Pemasaran. Nah, bagaimana tentang pemasaran? Banyak sekali keluhan-keluhan dari peternak, ternak sudah bisa menghasilkan tapi tidak bisa memasarkan hasil panennya. Jadi akan saya berikan contoh-contohnya atau kiat-kiatnya seperti apa. Ini kalau kita sudah bisa nenak, paling tidak kita harus belajar tentang pemasaran. Nah, sebelum melangkah ke pemasaran, alangkah baiknya kita mengingat tujuan kita beternak dulu. Nah, tujuannya beternak kelinci kan untuk menambah penghasilan ataupun ekonomi, menambah pertemanan, persetujuan atau silaturahmi, dan memberikan hiburan. Tapi yang paling utama kalau dari saya tetap untuk menambah penghasilan. Oke, jadi ternak kelinci kita bisa kita tetapkan tujuannya dulu. Jadi saya beternak kelinci itu untuk hobi, untuk dijual anakan, untuk dijual ke pedaging, ataupun prospek di bibit. Nah, itu faktor-faktor yang perlu diperhatikan ya. Jadi peternak, jadi kalau untuk peternak ditentukan dulu tujuannya. Oke, jadi kalau mau memasarkan tidak terlalu susah. Jadi kiat-kiatnya yang pertama, kita perbanyak silaturahmi ke peternak-peternak sekitarnya. Nah, peternak-peternak sekitar itu kan paling tidak senior ataupun yang pertama, ataupun juga kalau ada masalah apa-apa teman kita juga yang akan membantu. Nah, yang kedua bisa kita pasarkan lewat jejaring sosial, Facebook, Instagram, ataupun YouTube. Itu yang bagus ya. Jadi kalau masih anakan seperti ini kecil, bisa mulai kita foto-foto, video. Tujuannya ya agar orang-orang berminat, dan bisa menunggu setelah siap panen ya siap jual, kita tinggal menjualnya. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga ini yang kadang agak repot ya, mitra. Nah, itu yang susah ya. Jadi kalau saya ambil sisi positifnya aja, mitra itu apa? Jadi karena posisi kita masih baru beternak, paling tidak kita kan masih mencoba-coba dalam artian pemasaran kita belum ada, ternak belum ada ya, paling gampang tetap bermitra walaupun tidak secara tertulis. Bermitra itu sebenarnya sangat bagus ya, itu sebagai pembelajaran kita dalam menyelami tentang dunia perkelincian, dari peternakannya, dari cara merawatnya, dari penjualan. Itu yang sangat penting karena kita masih baru, masih susah jual. Paling tidak kita bisa yaitu tadi menjalin silaturahmi, bermitra, ataupun perbanyak iklan ya. Jadi mitra sebenarnya paling gampang karena kita tidak fokus yang terlalu berlebihan ke dalam penjualan, udah ada yang memasarkan, jadi kita fokusnya ke peternaknya aja. Yang terangnya kita fokuskan terus. Yang sering repotkan kita sudah nanaknya susah, masih memikirkan pemasaran, penyakit, harga pakan, dan lain-lain.
Jadi tujuannya bermitra itu ya untuk sebagai batu loncatan kita pertama ya dalam menyelami ternak kelinci. Lama-lama ya kita kan tambah pintar, tambah kreatif. Nah, kita bisa memasarkan hasil panen kita sendiri ya. Jadi untungnya bermitra itu seperti itu kalau dari saya sendiri. Ya, tidak ada yang mitra saling menjatuhkan ya, kecuali itu yang sedang ramai di dunia maya, dan dunia nyata itu jangan diikutkan. Di mitra-mitra yang tidak masuk akal jangan diikuti, karena biasanya banyak penipuan. Kita sudah niat ternak kok malah menjadi penipuan, itu kan malah menjadikan kerugian yang sangat-sangat besar dan turunnya semangat. Hanya bisa kita cari-cari informasi dulu, siapa yang mau kita ajak join, siapa yang mau ajak kita kerjasama, siapa yang mau ajak kita silaturahmi, itu kita bisa cek dulu lah orang-orangnya. Jangan sampai kita terjerumus rugi, itu malah bahaya. Nah, sebagai gambaran untuk pasar yang paling gampang itu sebenarnya ke pedaging. Karena apa? Karena kebutuhan pedaging saat ini di Kebumen saja masih kurang-kurang terus. Kalau untuk daerah Kebumen sini sebenarnya sudah terhandle, cuman karena kebutuhan di luar kota itu masih sangat-sangat banyak, kita masih kekurangan barang. Itu yang paling gampang di pedaging. Untuk anakan juga mulai bagus sekali ya untuk pemasaran, cuman dari segi kepastian laku enggaknya itu memang paling gampang ke pedaging. Di ternak kita udah mulai mencapai 2 kilo bisa langsung kita jual ya. Di beberapa kebutuhan pengepul di Kebumen besok bisa kita bahas ya. Ini sebagai prospek-prospek yang sangat-sangat bagus. Jadi untuk ke kelinci pedaging itu tidak ada matinya ya. Di berapapun sekarang itu masih bisa tersalurkan, bahkan seringnya kurang-kurang. Ya, jadi untuk tadi pembahasan faktor yang sangat-sangat penting itu pemasaran. Jadi bagaimana teman-teman bisa menyikapi ini, jangan terlalu egois, tetap berteman dengan siapapun, jangan mudah terkecoh dengan sistem-sistem mitra yang amburadul dan tidak masuk akal ya. Nah, itu faktor yang kadang orang masih kesusahan pemasaran. Makanya kita tempel orang-orang atau senior yang sudah berjalan dulu, sambil kita belajar mendalami dan bisa mandiri. Ini saya fokus ke peternak-peternak saya itu seperti itu. Bolehlah kamu terus nempel ke saya, tapi tujuan saya agar kamu itu bisa mandiri, bisa berdikari. Karena apa? Karena orang yang sudah mandiri harganya pun kan bisa lebih tinggi dari pengepul. Dan lagi kalau banyak orang yang punya link dagangan, suatu saat pengepul pun kan saling membutuhkan dengan pengepul-pengepul lain. Hanya saya butuh ngambil ke situ, nilalah mitra-mitra saya yang butuh, saya ada ya tetap saya kasih. Jadi kita tetap fleksibel ya kepada sesama penjual ataupun sesama peternak. Hanya tadi silaturahmi itu memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki, itu sangat-sangat benar apa adanya di dalam perkelincian khususnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak tentang faktor-faktor tentang kesuksesan atau kegagalan peternak kelinci, bisa dipelajari dan direnungkan. Besok kita akan membahas tentang komunitas. Nah, apa kelebihan dan kekurangannya dan apa enaknya berkomunitas. Tetap pantengin channel ini ya, channel Natani Ternak. Subscribe agar tidak ketinggalan berita. Tetap semangat dan optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Natani Ternak.